Liputan TV Deteksi News. Saudara, pupuk organik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung bahan organik, seperti bahan tumbuhan, hewan, atau limbah organik lainnya. Pupuk organik secara alami mengandung nutrisi esensial bagi tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, mikronutrien, dan bahan organik yang bermanfaat. Pupuk organik telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan telah mendorong penggunaan dan pengembangan pupuk organik. Sementara itu, pupuk organik dapat diproduksi melalui proses pengomposan, fermentasi, dan dekomposisi bahan organik. Manfaat pupuk organik. Pupuk organik memiliki berbagai manfaat penting dalam pertanian dan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan pupuk organik. Yang pertama adalah meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan dengan menambahkan bahan organik ke tanah. Bahan organik ini meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, meningkatkan sirkulasi udara, dan memperbaiki drainase tanah. Yang kedua, menyediakan nutrisi yang seimbang. Pupuk organik mengandung berbagai nutrisi penting, termasuk nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien. Nutrisi ini tersedia dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Pemberian pupuk organik membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman secara seimbang dan memastikan pertumbuhan yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil panen. Pupuk organik membantu dalam menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan berkualitas. Tanaman yang diberi pupuk organik cenderung memiliki pertumbuhan vegetatif yang baik, sistem akar yang kuat, serta produksi buah dan biji yang lebih tinggi. Pupuk organik juga dapat meningkatkan kualitas organoleptik produk pertanian seperti rasa, aroma, dan juga warna. Kemudian yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Dengan menggunakan pupuk organik, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis. Hal ini membantu mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta menjaga keberlanjutan sistem pertanian jangka panjang. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesehatan tanah dan ekosistem. Pupuk organik meningkatkan aktivitas mikroba dan organisme tanah yang bermanfaat. Hal ini menghasilkan siklus nutrisi yang sehat dan meningkatkan kualitas tanah. Pupuk organik juga membantu minimalkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air tanah dan juga degradasi tanah. Kemudian yang keenam, mendukung pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik merupakan salah satu komponen utama dalam pertanian berkelanjutan. Pupuk organik membantu menjaga keberlanjutan sumber daya tanah, mengurangi erosi, dan minimalkan dampak negatif pada lingkungan. Selain itu, pupuk organik juga mendukung praktik pertanian organik yang bebas dari pestisida, sintesis, dan bahan kimia yang berbahaya lainnya. Dia adalah Ateng Sugiyarti, SPD, alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, Sukaraja, Kecamatan Boyamadang, Kabupaten Oku Timur, merupakan sosok muda yang menciptakan pupuk organik. Menjawab mahalnya harga pupuk baik pupuk subsida dan pupuk non-subsidi, selain harga yang mahal juga sulit untuk didapat, maka dari itu dengan menciptakan pupuk organik setidaknya untuk kepentingan sendiri, kelompok dan petani di wilayah Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ateng Sugiyarti, SPD, menangkap peluang-peluang dengan melimpahnya bahan baku yang banyak di sekitarnya, memanfaatkan kotoran ternak, baik kotoran sapi maupun kotoran kambing, dikelola dengan teknologi tepat guna sehingga terciptanya pupuk organik. Di tangan dingin Sri Kandi ini, terciptalah pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Ateng Jaya Gemilang, salah satu produk pupuk organik yang dapat membantu petani, baik petani sawah, petani palawija, dan petani buah-buahan bagi petani yang membutuhkan pupuk organik. Untuk itu, silakan hubungi kami di 0823 1275 1218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa lihat tayangan kami ini. Wah, itu ada suara sapi. Nanti kita cerita tentang sapi ini. Ya, kita cerita tentang sapi, kita tentang kotoran sapi,
tentu dari suara sapi tadi agak konsen, bukan terganggu maksud saya. Jadi insting saya sudah berbicara tentang ini. Gitu. Jadi pemirsa deteksi TV sekalian, saat ini kami ada di rumah produksi, yaitu produksi Anteng Jaya Gemilang. Anteng Jaya Gemilang. Produksi pupuk kandang organik. Nah ini kalau kita sudah berbicara pupuk kandang organik, mengapa? Dikarenakan saat ini tadi kita berbicara tentang pupuk kimia. Nah ternyata dalam binaan Pondok Pesantren Nurul Huda, yaitu salah seorang alumninya, kita sapa dulu ibu yang cantik ini. Sama sore ibu? Anten Sugiarti. Siapa namanya bu? Anten Sugiarti. Anten Sugiarti SPD. Ya. Nah ini tenaga pendidik ini di pondok. Ini pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kalau sudah bahasa Inggris, saya mau ngajak bahasa Inggris ini. Ya, my name is Wahyu, cukup situ saja. Oke, alumni tahun berapa? 2014. Bu, saya mau tanya, kok bisa ke sini? Bisa ke sini larinya, padahal pondok pesantren itu mencetak manusia-manusia berakhlakul karimah tentang pendidikan ilmu agama Islam. Kok lari ke kotor sapi ini? Coba cerita sedikit. Jadi gini, bapak saya itu kan seorang peternak sapi pada waktu itu. Oh iya. Setelah saya resign dari pekerjaan saya di sebuah perusahaan di Jawa, saya pulang sini tahun 2020. Kemudian kotoran sapi itu banyak sekali di sini dan tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan, ya. Nah, kok terpikir itu untuk memanfaatkannya seperti apa? Bapak kan bilang, ayo kita olah. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan it's okay, kita olah, kita gunakan untuk kita sendiri. Pada saat itu ternyata setelah kita gunakan untuk kita sendiri, hasilnya cukup memuaskan. Kita kenalkan ke petani-petani dan tetangga sekitar. Setelah beberapa waktu kemudian permintaannya mulai naik. Akhirnya kita menginovasi ini ke dalam bentuk butiran granul. Oke, saya potong dikit. Waktu di pondok ada nggak cerita tentang pendidikan ini? Kalau di pondok memang nggak ada, cuman berbekal dari ilmu yang saya dapat di pondok pesantren adalah bagaimana kita bisa mencintai dan menjaga lingkungan. Yakni dengan memanfaatkan alam, it's back to nature gitu, karena kita sudah terlalu jemu dengan kimia, produk-produk kimia. Bukan berarti produk kimia itu buruk. Nah, akan tetapi ketergantungan para petani dalam menggunakan pupuk kimia secara berlebihan membuat kondisi lahan kita saat ini menjadi jemu. Akhirnya saya ingin merubah pola itu agar mereka mau kembali menggunakan pupuk organik pelan-pelan, meskipun tidak tidak langsung jadi, tidak secepat itu, butuh proses yang memang cukup sulit. Kami tanya sedikit untuk produksi. Minggu, bulan, kita katakanlah dalam kapasitas 1 bulan. 1 bulan tuh ada berapa kintal, ada berapa ton produksi kita? Untuk kapasitas produksi, sekarang kita sebenarnya bisa memproduksi sebanyak 100 sak per hari. Hanya saja kapasitas produksinya. Satu sak ini berapa nih isinya? Satu sak ini isinya 34 30, berarti 3 kuintal. Satu hari 3 kintal. Kemudian by project, Pak. Begitu kita terima project yang besar, artinya kita sanggup memenuhi kapasitas produksi sekian. Hanya saja kalau tidak ada permintaan yang terlalu besar daripada project tersebut, kita hanya memenuhi kebutuhan petani. Mungkin petani lokal di angka 20 sak per hari itu sampai 30 sak per hari. Nah, bahan baku? Bahan baku kita berdayakan daripada petani dan juga peternak sapi sekitar. Ada sekitar sini. Di sekarang Buaya Madang itu kan banyak sekali ya Pak. Pahang sampai Buaya Pemuka Peliung. Kadang-kadang kelompok yang tidak termanfaatkan, akhirnya kita guide mereka. Jadi untuk bahan baku ini kita pesan. Kita sistemnya bina lingkungan Pak. Jadi sama-sama menguntungkan. Saling menguntungkan karena mereka kan selama ini bingung untuk membuang limbahnya. Jadi kami datang memberikan alternatif solusi untuk mengambil dan ekosistem tadi, membersihkannya. Nah, imbal baliknya apa? Imbal baliknya gini ya, memang kalau beli enggak ya? Kalau beli sebenarnya bukan beli Pak, kita ada pribadi yang kita berikan, meskipun itu tidak besar ya Pak. Kalau untuk ini yang terlalu besar juga kami
memang berangkat Betul. dari zero. Mungkin gini. Di saat kita ambil bahan baku, ini kan sudah jadi. Mungkin untuk peternak ada semacam Kita kasih juga, kayak dalam bentuk nominal juga ada gitu. Hanya saja nilainya mungkin tidak terlalu tinggi. Oke, berarti untuk bahan baku tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Setiap saat tersedia kan. Iya. Nah, sudah bahan baku untuk produksi juga tidak ada kendala. Sekarang untuk distribusi. Betul. Nah, distribusi ini yang perlu kita tanya. Itu penjualan kalau kata petani. Marketing. Apakah petani di seputaran Oku Timur ini sudah mengenal ini dan juga kualitasnya sudah terjamin sehingga mereka ada semacam ketergantungan dengan pupuk kandang ini? Gimana ini? Gini, kalau untuk pemasarannya kita menerima apresiasi yang cukup bagus, Pak. Iya, karena selama 3 tahun ini grafiknya juga terus naik, Iya, stabil iya, ya, stabil dan juga terus naik, meningkat di kalangan komunitas petani padi, petani hortikultura, kemudian petani melon dan juga petani-petani lainnya seperti itu. Hanya saja jagung juga kami butuh hilirisasi yang lebih besar untuk menampung kapasitas kami yang saat ini memang sudah bisa sampai jadi kalau kita punya kapasitas yang lebih tinggi, otomatis itu akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kalau berbicara tenaga kerja, kita mau tanya juga. Ya. Sudah berapa tenaga kerja yang ikut membantu produksi ini? Ketika by project, kita mengerjakan project yang cukup banyak, kita bisa menyerap sampai 25 tenaga kerja aktif di sini. Belum lagi dengan tenaga kerja yang istilahnya mereka mengirim sendiri kotoran hewannya ke sini, itu tidak terhitung sebagai tenaga kerja, itu terhitung sebagai supplier. Kalau tenaga kerjanya asli yang di sini itu bisa sampai 25 orang. Hanya saja kalau untuk menangani kebutuhan petani lokal kita cukup sampai 4 orang saja, Pak. 4 orang. Jadi di saat kita ada pesanan banyak, bisa sampai 25 orang. 25 untuk memenuhi kebutuhan pesanan tadi. Berarti kita panggil lah. Dalam arti kata pekerja sebagai freelance ya. Itu. Nah, selama ini kan tentu berbicara masalah izin mengizin. Itu izin dari edar. Mungkin pupuk ini kan ada semacam kalau obat itu testis obat lah gitu. Nah, mungkin ini sudah dilakukan Laboratorium labornya kan gitu. Nah, gimana ini masalah perizinan, Mbak? Alhamdulillah untuk masalah perizinan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur itu memang sangat support sekali kepada kami. Jadi perizinan dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu juga kita sudah diberikan NIB secara gratis. Kemudian kita mendapatkan izin dari In-Office yang juga didanai oleh Dinas Pertanian dan juga kita disupport dalam berbagai hal karena memang ini merupakan satu hal yang positif. Jadi support dan dukungan itu terus mengalir bagi kami semua. Jadi selama ini untuk perizinan itu berarti tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Dan sangat dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Timur. Berarti tinggal sistem pengembangannya. Gitu. Nah, ini kan saya lihat masih polos nih. Kembali lagi. Ini kan masih polos. Belum berlabel. Itu. Nah, kalau untuk berlabel ini kan tentu melalui proses ya. Proses dan juga sudah layak jual. Sudah layak digunakan oleh petani. Nah, dalam arti kata sampai ke sini sampai saat ini bagaimana proses untuk label sebenarnya ada, tapi kita masih dalam seputaran kabupaten saja. Tingkat nasional tentu butuh proses yang jauh lebih panjang lagi gitu. Karena kita juga sudah ada uji klinis dari bahwa dibuktikan ini adalah produk yang aman dan produk yang sangat bisa digunakan oleh para petani. Kemudian juga kita sudah punya uji efektivitas di lapangan dari testimoni beberapa petani yang sudah menggunakan. Oke, pemirsa deteksi TV sekalian, kita semakin jauh nih kalau berbicara tentang ahli-ahli ini. Apalagi di saat kita komunikasi nyambung. Mengapa? Dikarenakan ada salah satu alumni dari Pondok Pesantren Nurul Huda yang berpikir bagaimana menciptakan satu setidaknya industri, kedua lapangan pekerjaan, juga hasil yang betul-betul dapat membantu petani demi kesuburan tanah ataupun
peningkatan hasil tani. Dari itu kita support dalam arti kata bagaimana caranya pupuk organik ini memang saat ini memang lagi dibutuhkan oleh masyarakat petani. Tadi kita berbicara tentang sudah berbicara tentang produksi, berbicara tentang pemasaran. Dalam arti kata, kalau hal ini dibuat skala besar, ini ada berapa sapinya? Kalau sapi di sini cuma ada 5 ekor. Ada 5 ekor. Kalau satu peternakan besar dalam arti kata 20 ataupun sampai 50 ekor, berarti untuk memproduksi pupuk organik ini berarti lebih meningkat. Dan saat ini pupuk ini memang sangat dibutuhkan oleh petani kita. Oke pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti kami setelah iklan ikut ini. Pemirsa TV sekalian, inilah sapi, ya, lemosin, gitu. Ini angka berapa ini Pak? Ini sekitar 21. 21 ya. Jadi bahan baku pupuk organik tadi, ya, dari kotoran sapi ini diolah. Jadi begitu besar keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan sapinya, kotorannya pun bisa menjadi uang dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita ke kandang sapi. Kita ke kandang dulu sebentar, kakek ke sini. Ke sini. Bukan sekedar rombongan kan, Yang pondok 3. Tak gigit ya. Iya. Oke. Ternak yang menghasilkan bahan baku pupuk organik. Yang tadi kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Tapi yang di sini, sementara waktu peternakannya yang lainnya terpisah-pisah di rumah-rumah penduduk tidak sedikit, sehingga bahan baku untuk membuat pupuk tersebut berlimpah. Tinggal lagi pemahaman masyarakat petani untuk memanfaatkan pupuk organik yang betul-betul bebas daripada kimia, yang betul-betul usaha yang baik untuk pertanian dan meningkatkan kesuburan tanah. Ikuti kami Deteksi TV. Produksi daripada pupuk organik tadi, pupuk kandang. Itu kita lihat ini alat-alat cukup sederhana. Ini ada hasil produksinya nih. Seperti di dalam karung tadi, ini isinya. Bukan ini Pak, ini masih bahan baku. Masih bahan baku ya. Ini masih bahan baku, ini adalah Hasil produksi yang karung tadi. Ya, ini bahan baku. hewan yang sudah kita fermentasi. Ya, diprodukasi, nah dikelola pakai menggunakan. Kita hancurkan untuk mendapatkan Sebelum serbuk jadi granul. kompos. Jadi dalam karung itu dalam bentuk hancur dia. Bentuk granul Pak. Granul. Iya. Bentuk butiran-butiran nanti Bapak bisa lihat. Ini menghaluskan, dan nanti bentuk granul di satu lagi. Ya, di Yang dalam molennya, di molen. molennya Nah, untuk di bentuk dalam. granul. Oke, kita ke ruang sebelah. Jadi harus seperti ini jadinya. Ini mulai. Nanti yang masuk kan nanti jadi iki tau nggak sing granul. Apa ini? Ini belum Pak. Belum. Ini kan ada berbagai macam. Jadi ini apa saja nih selain dari kotoran campurannya? Kita masukkan di komposter dan juga nutrisi yang bisa bermanfaat bagi tanaman. Bagi tanaman. Nah, sehingga pupuk yang kita produksi ini begitu diaplikasikan ke tanaman dia yang ada hanya manfaatnya. Jadi sudah bebas dari patogen yang ada di dalam kotoran kita. Iya. Oke, Deteksi TV ikuti kami. Jadi rumah ini rumah betul-betul rumah industri ya. Iya. Ini sudah jadi. Siap pakai ini. Ini sudah pakai nanti kita masih olah lagi. Kita suntikan nutrisi di dalamnya. Ini sudah 90% jadi. Gitu. Bisa Pak, pakai tangan Pak. Gitu Pak. Pupuk organik. Ini yang khusus untuk horticulture. Oh ini ya.
Jadi bentuknya memang berbeda. Jadi beda-beda. Iya. Bentukannya beda. Itu untuk padi. Yang ini tadi untuk padi. Ini untuk padi biar lebih mudah diaplikasikannya kan. Oh kalau iya, itu- ini untuk padi. Ya kan nggak masuk ke mata. Kalau itu biasanya untuk pupuk dasar tanaman melon, semangka. Cabai segala macam itu. Cabai. Tinggal tabung aja, seperti Iya, kita pupuk itu biasa tabung. kan. Nah, kalau ini kan Ini dia. agak Nah, besar. jadi pemirsa Untuk deteksi sawah, tipis sekalian, padi. untuk meningkatkan kesuburan tanaman dan juga untuk produksi hasil pertanian, di sini tempatnya, yaitu produksi pupuk organik yang ada di Industri Industri rumah tangga, Jaya Gemilang. Ateng Jaya Gemilang, Desa Aman Jaya, Desa Aman Jaya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Kabupaten Timur. Oke, ikuti kami selanjutnya. Selamat siang.